Selama beberapa pekan terakhir, Komnas Perempuan dan polisi menerima laporan atas kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi langkah maju yang betul-betul Saudara, setelah sekian lama diduga melakukan perbuatan asusila pada kekerasan seksual yang terjadi di pelaku tindak asusila dengan perkosaan ini tindakan kekerasan seksual oleh guru terhadap 15 siswi sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah terungkap dari laporan salah satu siswi kepada orang tuanya. Bapak dan Ibu guru, pada materi kali ini kita akan melihat hasil survei dan riset mengenai kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan yang penting untuk kita ketahui bersama. Agar Bapak dan Ibu guru sekalian mendapat gambaran mengenai situasi yang terjadi di satuan pendidikan secara faktual. Tujuan dari penyajian data dan fakta ini adalah semata agar kita semua turut mengambil peran untuk mewujudkan ruang belajar yang aman dari semua bentuk kekerasan, agar tujuan belajar di satuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Bapak dan Ibu guru, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah selama Januari hingga Oktober 2019. Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listiarti menyatakan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai tingkat kerentanan yang sama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Artinya, semua anak, apapun gendernya, perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama untuk melawan kekerasan seksual. Menurut Yayasan Pulih, anak laki-laki justru seringkali tidak berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Karena malu, takut diolok-olok, atau dirundung. KPAI mencatat, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berjumlah 17 kasus dengan korban mencapai 89 anak. Terdiri atas 55 perempuan dan 34 laki-laki. Dari data ini, pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan mayoritas guru, yakni 88% dan kepala sekolah 12%. Angka ini menunjukkan posisi atau relasi kuasa menjadi faktor pendukung seseorang untuk menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki. Dari 17 kasus kekerasan seksual di sekolah tersebut, 11 kasus atau 64,70% terjadi di jenjang SD. 4 kasus atau 23,53% jenjang SMP atau sederajat. Dan 2 kasus atau 11,77% jenjang SMA. Lokasi pelecehan seksual di sekolah beragam. Paling banyak terjadi di ruang kelas, ruang kepala sekolah, kebun belakang sekolah, ruang laboratorium, ruang ganti pakaian, dan perpustakaan. Bapak dan Ibu guru, data dari KPAI tersebut juga menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di satuan pendidikan semakin banyak terjadi di jenjang sekolah dasar. Apa penyebabnya? Menurut survei KPAI, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman anak di jenjang SD mengenai aktivitas seksual sehingga rentan mendapat manipulasi dari pelaku. Anak-anak pada jenjang sekolah dasar juga belum memiliki pemahaman tentang hak-hak tubuh sehingga tidak mampu melawan ketika menjadi korban tindakan pelecehan seksual. Pada 12 April 2022, dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkap data lain. Berdasarkan hasil asesmen nasional, sebanyak 22,4% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual. Menurut Nadiem,
Angka ini relatif tinggi dengan tantangan berbagai jenis kekerasan seksual yang berpotensi dialami peserta didik. Berdasarkan temuan survei kasus kekerasan seksual, lebih banyak terjadi di sekolah yang tak memiliki kebijakan terkait kekerasan seksual. Kondisi tersebut berbeda dengan sekolah yang lebih terbuka membahas masalah kekerasan seksual di sekolah. Hal ini jelas mengancam masa depan para korban yang seringkali terputus pendidikannya karena kekerasan yang mereka alami. Riset dan survei tentang kekerasan seksual di satuan pendidikan masih terus berjalan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut dan perbaikan ekosistem pendidikan yang merdeka dari segala bentuk kekerasan. Lalu, setelah mengetahui data-data ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik? Sentuhan